nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil
belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka, merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita.
Yang pertama berdoa. Yang kedua datang tepat waktu. Yang ketiga senyum, salam, sapa. Yang keempat membuat pada tempatnya. Silakan anak-anak membuat kesepakatan, tuliskan yang sudah kita sepakati. Kalau sudah nanti anak-anak tempelkan di papan tulis. Baik anak-anak, tadi anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah kita tulis. Sudah selesai semua, silakan anak-anak menempelkan di papan tulis kesepakatan kita. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, silakan ditempelkan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Mana? Debbie sudah? Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah semuanya? Sudah? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Sudah? Oke anak-anak, terima kasih karena anak-anak sudah membuat keyakinan kelas dan kesepakatan yang sudah kita tulis dan kita tempelkan. Baik anak-anak, hari ini kita mau melakukan pembiasaan positif, yaitu kita selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Itu merupakan kesepakatan atau keyakinan kelas kita, yaitu berdoa sebelum. Oke, karena anak-anak sudah hebat menyepakati dan melaksanakan keyakinan kelas kita, kita lanjutkan setelah kita berdoa, kita Selamat pagi, Frit. Iya, tadi Bu Kristin lihat hari ini Frit masih datang ke sekolahnya belum tepat waktu. Kenapa, Frit? Oh, tadi di jalan macet. Kira-kira supaya tidak terlambat datang ke sekolahnya, apa yang harus dilakukan, Frit? Oh, datangnya lebih pagi. Oke. Apakah kalau setiap hari datangnya terlambat sudah melakukan keyakinan kelas kita? Belum. Apa keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu. Besok apakah Fit bisa datangnya tepat waktu? Bisa. Baik, supaya tidak terlambat datangnya tepat waktu berarti berangkatnya lebih pagi. Baik, terima kasih Fit. Nanti orang nama Fit besok supaya datangnya tidak terlambat, berangkatnya lebih pagi. Terima kasih. Selamat pagi Steve. Selamat pagi Bu Kristi. Steve, tadi Bu Kristin dengar ada temannya yang laporan, katanya Steve sedang berantem. Iya, benar nak? Kenapa kok berantem sama temannya? Oh, soalnya temannya memukul duluan. Apakah kalau memukul temannya itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum. Bolehkah Steve memukul temannya? Tidak boleh. Berarti untuk menyepakati keyakinan kelas kita, apa yang harus dilakukan? Harus apa dengan teman?
menyayangi? Menyayangi siapa? Apakah Seti besok bisa menyayangi teman? Bisa. Baik, terima kasih Seti. Halo, namaku Seti. Aku dipukuli oleh teman, tapi aku nggak akan mukul balas. Aku akan bilang Bu Guru. Mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Puji syukur karena pada kesempatan hari ini saya dan panjenengan semua dapat bersama-sama, khususnya pada hari ini saya Christina Sulami, CPG Angkatan 9 akan berbagi dengan Bapak Ibu yang berada di sekolah tentang ilmu yang saya dapat di modul 1.4. Saya akan mendiseminasikan materi modul 1.4, penerapan budaya positif yang berada di sekolah. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, oke, terima kasih, semangat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 ini, bahwa di dalam modul ini ada 6 topik yang kita dapatkan dan saya bisa berbagi ilmu kepada panjenengan semua untuk diterapkan khususnya bagi peserta didik kita. Di sini ada 6 topik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi 5 posisi kontrol, dan ada restitusi segitiga restitusi. Selanjutnya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tentang disiplin, bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau motivasi yang berasal dari diri anak sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal atau disiplin yang muncul dari diri anak, maka diperlukan motivasi eksternal. Di sini orang lain untuk mendisiplinkan anak-anak. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif sebuah pelatihan yang membuat orang lebih bersedia untuk patuh atau lebih mampu mengendalikan diri mereka sendiri. Seringkali dalam bentuk aturan dan hukuman jika dilanggar, atau perilaku yang dihasilkan dari perilaku itu sendiri. Sedangkan seperti disiplin positif ini adalah sifat yang menunjukkan kualitas dan pola dalam menjalankan atau menerapkan sebuah disiplin atau aturan tersebut. Tujuan disiplin positif di sini bahwa disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Diri anak itu sendiri, ya, mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Memotivasi ini berasal dari diri anak sendiri atau secara internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan berpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Itu kalau disiplin muncul dari dirinya anak sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas.
Keyakinan kelas di sini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Oleh sebab itulah, kenapa keyakinan kelas itu dibentuk atau dibuat atau disepakati bersama. Selanjutnya, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya juga tentang kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan bahwa setiap orang, baik itu anak-anak maupun diri kita, itu memerlukan kasih sayang dan rasa untuk diterima, atau disebut juga kebutuhan untuk diterima. Di sini saya bisa sampaikan bahwa meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kebebasan. Kebebasan adalah kebutuhan untuk bebas, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Selanjutnya tentang kesenangan. Di sini kesenangan merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi, melakukan hal yang disenangi, suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau baik dengan teman atau dengan gurunya. Selanjutnya tentang posisi kontrol. Di sini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Yang pertama, menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Dan yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Apa itu restitusi? Menurut Gosset, restitusi merupakan proses penciptaan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang telah kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, mempunyai disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah. Selanjutnya tentang tahapan segitiga restitusi. Next. Di sini ada menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk mengubah
identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kalian. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Next. Dari segi tiga restitusi juga ada validasi tindakan yang salah. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Juga menanyakan tentang keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Baik, itu modul 1.4 tentang aksi nyata budaya positif. Dari paparan yang saya sampaikan, Bapak Ibu yang terkasih, adakah yang mau bertanya? Saya persilahkan. Baik, Bu Paula, terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bu Christine untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya hanya menanyakan tentang keyakinan kelas. Kita itu berdiri di unit PAUD atau di anak usia dini. Apakah kira-kira untuk keyakinan kelas itu bisa kita terapkan di sekolah kita, khususnya di lembaga PAUD ini? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, baik sekali. Bapak Ibu yang terkasih, dari modul yang saya dapat dan materi yang sudah saya terima, saya berbagi kepada panjenengan semua bahwa budaya positif itu sangat baik dan seharusnya kita terapkan kepada peserta didik kita. Kalau awalnya posisi kita sebagai guru itu sebagai menghukum anak yang pada waktu itu saya belum mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Hal ini saya lakukan, saya sebagai penghukum. Akan tetapi setelah saya mendapatkan materi ini, ternyata posisi kontrol yang baik sebagai guru di sini dalam meningkatkan budaya positif adalah sebagai manajer. Maka sangat perlu sekali kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif, khususnya keyakinan kelas ini di sekolah kita dan di kelas kita masing-masing. Seperti itu Ibu, terima kasih. Mungkin masih ada lagi pertanyaan? Baik, Bu Yuni, monggo. Sehubungan dengan keyakinan kelas, apakah penerapan untuk anak-anak di kelas itu bagaimana caranya supaya keyakinan kelas khususnya di TK atau PAUD itu bisa dilaksanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yuni. Bahwa keyakinan kelas seperti yang sudah saya sampaikan, seperti yang saya bagikan panjenengan semua, bahwa keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang kita buat
antara murid dengan guru. Tujuannya sudah terpaparkan tadi, untuk menciptakan suasana kelas belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Maka kesepakatan ini hendaknya kita buat bersama-sama dengan murid dan dapat diterapkan di kelas kita masing-masing atau di sekolah kita. Suatu contoh, di kelas saya membuat kesepakatan dengan murid saya bahwa kalau ke sekolah lebih baik tepat waktu. Artinya bagaimana? Supaya anak-anak disiplin positif, tidak selalu datang terlambat ke sekolah. Itu salah satu budaya positif keyakinan kelas yang saya bentuk di kelas saya. Mungkin dari kelas Bapak Ibu sekalian bisa membuat keyakinan kelas yang lain yang panjenengan sepakati bersama murid, sehingga suasana belajar yang menyenangkan dan budaya positif tercipta di lingkungan kelas maupun di sekolah kita. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, untuk memotivasi atau motivasi perilaku manusia yang kedua dapat saya sampaikan, untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka seseorang berperilaku untuk mendapatkan suatu pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Di sini hal tersebut sangat menjadi motivasi bagi mereka yang menginginkan atau melakukan hal-hal yang seperti mereka harapkan untuk mendapatkan sesuatu yang menurut mereka bisa menjadi menumbuhkan suatu penghargaan bagi dirinya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif, memotivasinya bersifat internal. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa disiplin yang timbul secara internal dari diri kita sendiri, dari diri anak kita sendiri, dapat memotivasi, dapat membuat suatu perubahan positif, tentunya dalam jangka yang sangat panjang, akan terbawa sampai nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, materi yang dapat saya sampaikan, saya dapat berbagi ke panjenengan tentang budaya positif untuk membentuk suatu keyakinan kelas, suatu kesepakatan yang akan bisa membawa suatu disiplin positif tentunya di kelas kita masing-masing. Saya sudah menerapkan ilmu yang saya dapat dari diklat tentang budaya positif ini. Saya menerapkan atau membuat suatu keyakinan yang saya sepakati bersama dengan murid-murid saya. Keyakinan ini, keyakinan yang merupakan nilai-nilai kebaikan atau menjadi prinsip yang kita sepakati antara guru dan murid secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melakukan suatu keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi, anak akan merasa bosan kalau dia mengikuti aturan. Mari kita bersama-sama merubah paradigma kepada peserta didik kita. Bukan aturan lagi yang kita berikan kepada mereka, akan tetapi kita bersama-sama menyepakati, kita bersama-sama membuat suatu kesepakatan yang nantinya
akan kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita masing-masing. Tentunya keyakinan kelas antara kelas saya dengan kelas Bapak Ibu yang dibuat, yang disepakati akan berbeda. Perbedaan itu tidak membawa suatu permasalahan atau akan merubah budaya atau akan mengurangi nilai kebaikan, bukan. Kuncinya bahwa keyakinan kelas yang kita buat, keyakinan kelas yang kita bentuk, yang kita sepakati antara guru dan murid ini akan menciptakan suatu keyakinan yang akan membawakan nilai-nilai positif, membawakan dampak kedisiplinan ke tingkat yang lebih tinggi, karena keyakinan ini kita sepakati bersama. Jadi bukan menurut guru, bukan guru yang membuat aturan, tetapi murid dan guru duduk bersama untuk membuat kesepakatan itu dan kita mewujudkannya dalam keyakinan kelas kita masing-masing. Baik, saya lanjutkan. Semoga apa yang sudah saya dapat tentang keyakinan kelas ini, tentang budaya positif ini, dapat juga saya bagikan ke panjenengan pada saat ini, dengan harapan panjenengan semua, Bapak guru hebat, akan bisa melakukan dan membentuk di kelas masing-masing, di sekolah kita yang terkasih ini, TK Don Bosco, menjadi sekolah yang luar biasa. Ada perubahan yang sangat baik antara guru dan murid, antara guru dan orang tua, dan antara murid dengan orang tua. Ini akan membuat lingkungan sekolah kita tentunya menimbulkan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, dan kegiatan pembelajaran yang kita lakukan akan berjalan dengan lebih baik lagi. Begitu harapannya. Saya lanjutkan di sini bahwa manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Apa saja itu? Yang pertama, bahwa manusia ingin bertahan hidup. Manusia mempunyai kesenangan. Manusia itu mempunyai cinta dan kasih sayang, mempunyai penguasaan, dan manusia, baik kita orang dewasa maupun anak-anak, tentunya menginginkan atau mengharapkan suatu kebebasan. Bertahan hidup, dapat saya sampaikan bahwa kebutuhan bertahan adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Seperti di depan sudah saya sampaikan, bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, untuk melanjutkan atau kelangsungan hidup kita. Suatu misal, kita pasti membutuhkan kesehatan, membutuhkan makanan, membutuhkan rumah. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu, bisa saya lanjutkan. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian
dari suatu kelompok. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan aksi nyata saya, dan saya boleh berbagi ilmu kepada panjenengan semua. Semoga ilmu yang sudah saya dapat dan yang sudah panjenengan terima hari ini dapat bersama-sama kita wujudkan untuk meningkatkan budaya positif, khususnya di sekolah kita, kelompok bermain dan TK Don Bosco. Terima kasih dan selamat jalan, selamat beraktivitas. Selamat pagi dan salam sehat. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya atas waktunya dan dukungannya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.
selamat siang para guru, para pendidik semua dimanapun Anda berada. Saya, Maria Immaculata Silwayuli, sebagai Kepala Sekolah TK Don Bosco, Surabaya. Dalam hal ini, saya bersyukur dan berterima kasih sekali. Kenapa? Karena guru kami, yaitu Ibu Christina Sulami, yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini, sungguh saya mewakili sekolah, sungguh bersyukur dan mendukung di mana pendidikan guru penggerak ini akan membawa perubahan besar bagi sekolah kami khususnya TK Don Bosco Surabaya. Dalam hal ini pula, modul yang dia bawakan adalah budaya positif. Hal ini juga kami sudah melaksanakan semua yang ada di tempat kami ini. Dan sehubungan dengan materi yang dibawakan oleh Ibu Christina Sulami, saya selaku kepala sekolah sangat mendukung. Semoga budaya positif, khususnya keyakinan kelas yang akan diberikan di kelas-kelas masing-masing dan akan dibagikan oleh Ibu Christina Sulami dengan teman sejawat akan dilakukan di kelas. Semoga membawa perubahan yang baik dan menjadikan sekolah dan anak-anak khususnya lebih bersemangat, lebih melakukan pembelajaran dengan senang dan gembira. Terima kasih, selamat mengikuti hal-hal dan melaksanakan kegiatan budaya positif. Selamat siang, perkenalkan nama saya Paula Triwahayu. Saya teman sejawat dari Ibu Christina Sulami yang saat ini sedang menjalani diklat guru penggerak angkatan 9 Kota Surabaya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dimanapun Anda berada, dalam budaya positif khususnya yang ada di sekolah kami itu sangat berarti untuk anak didik kami, di mana budaya-budaya itu kami terapkan mulai sejak dini, mulai dari kelompok bermain sampai di TKB, sehingga ketika nanti anak itu mengalami pendidikan di jenjang selanjutnya, mereka sudah merasakan apa yang terbaik untuk diri mereka. Khususnya saya merasakan di dalam keyakinan kelas untuk kelas saya sendiri itu sangat berarti dan bermakna untuk anak didik saya, di mana anak-anak ketika melakukan suatu pelanggaran ataupun melakukan suatu kesalahan, mereka dengan sadar dan menyadari bahwa itu tidak baik untuk dirinya, sehingga mereka sedikit demi sedikit mengurangi apa yang menjadi kesalahan itu dan tidak akan diulangi lagi. Dan masih banyak lagi budaya-budaya positif yang terjadi di sekolah kami. Semoga dengan kehadiran Bu Christine sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Surabaya juga menambah sesuatu yang terbaik untuk sekolah kami, khususnya hal-hal positif yang dapat dibawa ke sekolah ini sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih, salam guru penggerak.